Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Juni Susana Siregar, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Batubara, dalam tugas koneksi antar materi modul 22 dalam pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Dan yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kompetensi sosial dan emosional ini dibagi atas 5, ya. Yang pertama, kesadaran diri, menyangkut terhadap pengenalan emosi. Yang kedua adalah pengelolaan diri atau pengelolaan emosi dan fokus. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, keterampilan berelasi, ya, artinya kerjasama dan resolusi konflik. Dan yang kelima adalah kesadaran sosial atau berempati. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness. Melalui kesadaran penuh akan muncul perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjernih-jernih, dan fokus serta menjadi semangat kembali. Untuk melatih kesadaran penuh menggunakan teknik stop. Langkah-langkahnya adalah: S itu artinya stop atau berhenti sejenak dari aktivitas. T itu artinya take a deep breath, artinya tarik nafas dalam-dalam. O itu artinya observe, yaitu amati apa yang dirasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Sedangkan P itu adalah proses, artinya lanjutkan kembali aktivitas. Keterkaitan materi dengan modul sebelumnya adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional
bahwa dalam menjalankan nilai dan perannya sebagai guru penggerak, maka seorang guru penggerak haruslah memiliki kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid, dan mampu menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah sehingga kondisi menjadi nyaman dan sehat dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak harus mampu menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah untuk menerapkan latihan berkesadaran penuh atau mindfulness dan pembentukan kesadaran dan kontrol diri serta kemampuan dalam berkomunikasi. Hal ini penting diberikan kepada anak didik agar mereka mampu bertahan dan sekaligus dapat mengatasi setiap permasalahan sosial emosional yang dialaminya. Hal ini sangat berkaitan dengan materi dari modul sebelumnya, yaitu visi guru penggerak dalam budaya positif. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah jika pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diterapkan karena peserta didik dapat lebih fokus, semangat, bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Hal ini tentunya akan membahagiakan mereka karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan profil anak didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional juga diterapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka dengan demikian terwujudlah insan-insan yang cerdas dan berkarakter yang pada akhirnya berujung dengan melahirkan berbagai kebijaksanaan. Demikianlah tugas koneksi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam bahagia.